Giger, giger, giger. Sobat Ambyar, kabar mengejutkan datang dari salah satu mantan personel Cherry Bell, Brigita Cynthia. Beberapa waktu lalu, ia memposting unggahan di media sosial yang menceritakan dirinya mendapatkan pelecehan di sekitar apartemennya. Dalam unggahan Instastory-nya, wanita yang akrab dipanggil Gigi ini mengaku merasakan trauma yang amat dalam. Ya ampun, Kak Gigi, yang sabar ya. Kira-kira seperti apa sih kronologisnya? Kak Gigi, ceritain yuk di Pagi-Pagi Ambyar. Geger. Kita Cynthia di Pagi-Pagi Ambyar. Gigi. Ya Kak. Yang pertama tentu saja kami turut prihatin atas apa yang terjadi. Dan terima kasih banyak bahwa kamu sudah mau speak up di media sosial. Platform kamu juga cukup besar. Tentu saja untuk meningkatkan awareness dan bagi siapapun yang merasakan hal yang sama untuk speak up. Karena ini wajib sekali. Karena menurut data di 2023 lebih dari 400.000 kekerasan terhadap perempuan. Tapi Gigi sebelumnya kami semua di sini juga mengucapkan terima kasih banyak sudah hadir. Udah mau berbagi cerita, Gigi, udah kuat. kalau boleh ceritain sama kita, itu kronologinya seperti apa dan kekerasan atau pelecehan apa yang kamu dapatkan saat itu? Kebetulan itu lagi di apartemen. Terus udah gitu aku lagi mau jalan ke salah satu tempat belanja lah gitu. Terus aku tuh sebenarnya lagi sambil nonton jalannya gitu, lagi nggak ada apa-apa dan aku pun pakai sweater. Celananya juga segini gitu. Apa yang mau dilihat gitu kan. Dan aku pikir ngerasa aman-aman aja gitu. Karena udah terbiasa memang bolak-balik situ. Cuman pas lagi jalan balik, jadi di depan lobi tuh biasanya ada pilar. Nah karena ada sekat pilar itu jadi ada jalan yang nyempit kan ke sininya gitu. Nah dari arah sebaliknya tuh ada datang, sebenarnya yang di story aku kan aku ngomong bahwa ini orang asing, orang luar negeri gitu yang emang suka ke sini. Yang emang ada di situ. Terus udah gitu emang mereka tuh kadang suka berkumpul gitu loh sifatnya. Nah mereka jalan dari arah balik, aku mepet ke pilar karena mau mempersilahkan mereka jalan. Oke. Itu lagi mepet gini, terus ada salah satu orang dari mereka agak diem gitu, maksudnya kayak stop gitu. Terus pinggangku di sini dicolek. Oke, terduga pelaku ini berapa orang bersama dengan teman-temannya? Yang pelaku satu orang, yang dua orang temennya dari belakang, maksudnya kayak ngikutin kayak lagi jalan bertiga gitu. Berarti totalnya 3 orang? 3 orang. Dan mereka semua adalah warga negara asing? Yes, warga negara. Oke, ketika kamu mendapatkan pelecehan seperti itu, apa yang kamu lakukan? Nah, itu dia tuh, ya aku sih waktu itu kesel ya, karena kesel kan akhirnya langsung ngeliatin, langsung side eye lah ke mereka gitu. Tapi satu sisi tadinya pengen kayak, pengen ngoceh-ngoceh gitu, pengen gitu. Tapi pas aku lagi mau melakukan keputusan itu, aku mikir, karena di situ sepi posisinya. Jadi aku takut ntar ditarik lah atau apa. Ya. Takut diapa-apain gitu, karena badannya gede-gede juga gitu kan. Sorry sayang, pada waktu kamu diginiin tuh maksudnya dicolek atau dia gimana sih? Ditoel sininya gitu, ngapain gitu kan. Mungkin buat sebagian orang beranggapan bahwa ditoel itu adalah hal biasa. Tapi perlu kita pertegas itu juga merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual. Karena tidak dengan konsenku ya, maksudnya aku pun nggak kenal juga dia siapa juga, terus udah gitu. Temen juga. Betul, dan bahkan kalau temen pun aku nggak akan mengizinkan untuk noel aku buat apa gitu loh. Kita juga nggak dalam kondisi yang kita lagi bercanda atau apa gitu. Ya. Sampai akhirnya kamu speak up lah di media sosial. Iya, tapi itu sebenarnya speak up juga adalah defense mechanism aku untuk ngeluarin apa yang aku lagi rasakan gitu loh. Karena aku tuh rasanya kemarin itu campur aduk banget karena aku kesel. Dan aku menyesal aku nggak ngapa-ngapain. Aku marah, akhirnya aku tuh jadi kayak adrenalin rush gitu, jadi tinggi banget. Sampai akhirnya aku, ya udah deh keluarin aja gitu daripada aku ngentek sendiri gitu kan. Dan buat aku juga ini penting gitu loh, karena kadang-kadang yang tadi kakak udah bilang gitu, dicolek tuh kadang-kadang kayak dicolek doang atau apa gitu, tapi efeknya buat perempuan maupun laki-laki tuh pasti Nggak nyaman. nggak nyaman, itu kayak geli, tau nggak? Geli gitu. Secara mental ya, tapi Gi kan itu kejadiannya di salah satu pusat perbelanjaan ya, kan banyak security kan?
Setelah itu apakah kamu langsung lapor ke security atau gimana? Aku tuh sebenarnya sempet naik dulu ke atas kayak mencoba untuk oke, cool down dulu, terus aku cerita sama pacarku dulu. Aku akhirnya berbagi di sosial media, baru akhirnya aku memutuskan untuk turun ke bawah. Sebenarnya untuk menanyakan apakah keluhan seperti ini sudah dialami sama orang-orang yang tinggal di apartemen ini gitu. Terus spesifikasinya ke geng ini ya, maksudnya ke orang-orang yang warga negara asing ini ya gitu. Aku nanya kan. Terus mereka bilang ya karena memang udah banyak yang ngelapor ke mereka juga gitu. Dan memang ternyata mereka tuh kalau misalnya udah ditandain, mereka tuh orang-orang ini sebenarnya banyak sih orangnya Kak. Oknum ya? Oh iya, oknum ini udah banyak ditandain dan security pun udah tahu nomor kamarnya. Nanti tinggal tunggu mereka digerebek aja, mereka cabut, ntar mereka tapi balik lagi gitu. Oke, Jadi kamu memang- ada kepikiran untuk lapor ke pihak yang berwenang nggak sih? Aku juga susah sih Kak, ya inilah balik lagi sih, maksudnya kayak kalau ngelapor gak ada buktinya juga gitu. Karena kan Ya, ada CCTV juga, CCTV ya? CCTV dari dalam, ini Oh. posisinya di outdoor. Oh. Oke. Tapi setidaknya dengan kamu bercerita di sini juga tentu saja membuat yang lain juga lebih waspada lagi dan tahu bahwa colekan juga merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual. Betul. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini, boleh nanti kamu tanggapi. Siap. Alami kejadian pelecehan di sekitar apartemennya, Gigi X Cherry Bell akui sempat trauma. Bentuk traumanya seperti apa? Sampai nggak keluar apartemen kah, keluar unit kah atau gimana? Bentuk gini, karena sebenarnya, aduh amit-amit jangan sampai kejadian ke orang lain. Kalau ke aku, kejadian yang lebih berat sudah pernah terjadi juga gitu. Jadi, Sorry, kejadian yang pernah ya berat, ada yang lebih berat pernah terjadi. pernah Apa terjadi kalau juga. kita boleh tahu? Ya adalah aku ini jatuhnya udah abusive relationship sih jatuhnya. So, Dan dalam hubungan percintaan. dalam hubungan percintaan gitu, tapi ada sesuatu Tapi yang nggak dengan dilakukan. dia yang sekarang kan? Enggak. Udah beberapa waktu udah lalu. berlalu lah ya. Udah lama. Terus ya pokoknya intinya aku lagi mandi, kamar mandinya mau didobrak lah gitu intinya. Terus kalau itu memang trauma gila-gilaan banget sih. Kaget sampai kayak setidak worthy itukah aku gitu. Tapi kalau sekarang sih kemarin lebih ke ya keringat dingin terus marah, deg-degan. Tapi nggak sampai yang nggak bisa keluar apartemen atau gimana gitu. Karena emang banyak support system juga yang kayak udah nggak apa-apa. Teman-teman juga banyak. Jadi lebih ke mental ya kalau gitu tuh ya. Ya, lebih di dalam aja sih. Sebenarnya lebih ke ngerasa jijiknya itu sih. Kayak, gitu. Manusiawi Iyalah, sekali. Tapi kita berharap kamu bisa melewati ini semua dan bangkit kembali. Dan kita juga tahu walaupun ada orang bilang, wah ya cuma colekan doang. Ingat, bukan sekedar walaupun cuma colekan, Yes. tapi kan mempengaruhi mental Mental, seseorang. Kita iya. berharap tentu saja kepulihan mental kamu juga bisa lebih baik lagi sehingga kamu juga bisa berkarya. Tapi kalau ngomongin soal Gigi, yang dilakukan sekarang caranya tuh banyak sekali ikhtiar untuk bisa tampil lebih baik lagi. Yes. Karena begitulah sejatinya manusia harus bisa lebih baik lagi. Tapi ini sempat dialami oleh seorang Gigi. Gigi X Cherry Bell akui idap eating disorder. Apa tuh? Eating disorder tuh apa ya bahasa Indonesianya bingung. Ada permasalahan sama cara aku melihat makanan. Oh kenapa? Karena dulu aku sempat dibully karena aku gendut pas kecil gitu. Tapi kan waktu itu pengertianku soal proporsi tubuh, terus udah gitu emang lagi masa pertumbuhan juga kan belum seperti sekarang. iya belum seperti sekarang gitu, bahwa memang kita punya anatomi tubuh masing-masing yang memang kadang-kadang ada yang pear shape, ada yang rectangle shape, ada Yeah. yang hourglass gitu. Dulu aku nggak bisa terima gitu. Jadi akhirnya aku ada namanya bulimia sama anoreksia. Kalau bulimia tuh muntahin makanan, kalau anoreksia itu ngebatasin jumlah kalori yang Ini masuk. kamu yang mana yang kamu pilih? Satu apa yang ke satu apa yang kedua? Aku dua-duanya. Jadi Dua-duanya. makannya dikit, kalau sekalinya makan langsung aku muntahin. Oke, itu Itu nggak terakhir boleh. kapan ketika kamu makan terus kamu muntahin lagi bulimia? Terakhir sebenarnya jangka waktunya nggak terlalu rapet gitu, tapi masih kumat-kumatan sih kalau apalagi kalau misalnya lagi kayak stres kerjaan. Aku punya tendensi buat stress eating juga kalau lagi kesel, lagi stres, lagi apa terus. makan gitu. Larinya ke makan. Ya abis itu ngerasa menyesal, Habis itu baru dicolok. abis itu dicolok-colok gitu. Dan eating disorder ini masih terus sampai dengan sekarang kamu rasakan?
Masih tapi nggak sering dulu sih. Udah ke dokter sayang untuk Sudah. mengatasi ini semua? Udah ke psikiater juga, waktu itu sempat cerita dan memang aku sepertinya, aku belum langsung yang ngomong dan rutin ya memang. Tapi udah beberapa kali ngobrol sama psikiater, sama psikolog. Memang aku punya tendensi ke depresi dan juga anxiety gitu loh. Jadi sering panik gitu kalau kondisi rame aku suka wah apa nih gitu. Terus kalau misalnya lagi stres apa aku tuh nggak bisa dalam tekanan yang terlalu tinggi gitu. Jadinya jatuhnya tuh ke emotional gitu. Wajar ya, karena kondisi fisik dan juga mental setiap orang itu jelas berbeda-beda. Tapi sekali lagi kita berharap semoga kamu bisa menjadi jauh lebih baik lagi, bukan hanya secara fisik tapi juga secara mental dan bisa hilang dari traumanya kamu ya. Setiap orang itu berbeda, tapi tentu saja kita berharap buat Sobat Ambiar punya satu hal yang sama, tujuan yang sama untuk tetap berbuat baik kepada orang lain tanpa menjudge apa yang terjadi di masa yang lalu. Kita akan kembali sesaat lagi hanya di Pagi.